Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang new love, cinta baru yang akan hadir sebentar lagi. Jadi ini diperuntukkan untuk kamu yang memang sedang mencari seseorang atau menunggu seseorang baru hadir dalam hidup kamu. This is new love ya. Ingat, new love. Jadi cinta baru yang akan hadir. Aku akan tarik dulu kartunya untuk kamu pilih. Perlu diingat kalau yang namanya pick a card reading ini, kamu harus gunakan intuisi dalam memilih. Jadi fokus sama pertanyaannya. Pertanyaannya kali ini adalah cinta baru yang akan hadir. Fokus sama dirimu, energi kamu seperti apa kamu rasain, apa yang kamu rasain sekarang, energi kamu sekarang, intuisi kamu bilang apa, rasain semuanya. Every aspect in your life kamu harus juga tahu. Perlu diingat kalau yang namanya YouTube reading ini peruntukan untuk kolektif ya. Kolektif itu banyak orang yang aku lihat. Jadi energinya nanti bisa vice versa juga atau bisa versa bisa tidak. Ini aku akan tarik dua pilihan untuk kamu. So, pilihan pertama second read. Oke. Pilihan pertama, pilihan kedua. Perlu diingat, kalau misalnya kalian yang baru channel aku, Hai, my name is Maha, I'm intuitive chart reader. Aku membaca tarot dengan intuisi. Aku juga pakai oracle card. I see aura, see colors, and I see with my vision. Jadi pakai vision juga. Nanti ada gambaran-gambaran. Nah, yang aku sampaikan kadang secara harafiah seperti itu atau ada metaforanya. Yang namanya vision kan kadang-kadang suka gambarannya itu harus sesuai diaplikasikan dulu. Jadi aku minta kebijakan kamu untuk bisa memproses apa yang aku katakan. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini untuk pilihan pertama ada the vision. Pilihan kedua ini ada the crown. Oke. Aku bakalan kasih batu, tapi kalau misal kamu mau pilih untuk pakai kartunya, coba aku bentar. Aku posisikan dulu. Oke, ini untuk pilihan pertama. Ini untuk pilihan kedua, ada the crown. I'm going to help you. Pilihan pertama, ada the green fluorite. Gak kelihatan. Oke. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ada blue obsidian. Ada warna hijau, ada warna biru. Gunakan intuisi kamu dalam memilih. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Saran aku, salah satu cara untuk bisa memilih adalah memvisualisasikan. Kamu bertanya sama diri kamu atau kamu bertanya sama aku. Nanti bisa aku yang akan nunjukin atau kamu yang akan ambil sendiri gitu. Jadi caranya divisualisasikan atau bahkan gak usah visualisasikan, langsung aja 1 atau 2 nanti terlihat sendiri di isi kepala atau kamu mendengar sendiri. So, setiap orang cara milih pakai intuisinya beda-beda. Kamu harus cari apa yang sesuai untuk dirimu. Perlu diingat, ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung saja akan mulai ke pilihan pertama. Halo semua, ini yang pilih pilihan pertama. Jadi aku akan bacakan dulu tentang energi kamu sebentar. Lalu aku akan melihat tentang siapa cinta baru yang akan hadir dalam hidup kamu. There is Spirit Guide, Angel, Evan, Power, like that, and says, always my ego, so I can speak the truth. Give permission and protection to such the people who pick choices number 1, the green fluorite. Kalau aku lihat di sini, it's all about heart chakra kamu harus dibalancing. If you already have proses healing, jika kamu sudah melalui fase healing, proses healing di sini akan lebih terbuka lagi secara vision. It means kamu akan tahu siapa orangnya, kejelasannya akan jelas banget. Karena di sini aku ngelihatnya ada beberapa dari kalian yang mendapatkan pesan-pesan lewat mimpi tentang orang ini, atau bahkan kalian sudah bertemu lewat mimpi. The vision it's all about apa yang ada di kepala. Jadi it's all clear. Untuk bisa clearing apa yang di kepala, di heart juga harus di clearing.
your energy right now. Ada proses spiritual awakening yang terjadi untuk beberapa kalian menjalani perjalanan spiritual. The Tower, it means ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, perubahan yang drastis banget. Dari itu Ten of Wands di sini adalah responsibility atau tanggung jawab. Semakin kamu naik level dalam spiritual, dalam kehidupan, semakin tanggung jawabnya akan besar. Gitu. Konsepnya seperti itu. Kalau aku lihat di sini ada sebuah kalau dari gambaran vision aku ya, aku ngeliat kayak rumah atau tower yang runtuh, atau ibaratkan gini, apa yang kamu bangun sesuai persepsi kamu, sesuai ego kamu itu diruntuhin. Jadi yang tadinya egonya gede, yang tadinya harus ngikutin all about material things atau sesuatu hal yang ekspektasi sosial saat ini, itu semua diruntuhin. Jadi istilahnya the universe, alam semesta itu cracking open kamu. Jadi yang tadinya kamu keras di cracking, di cracking tuh apa sih? Dihantam oleh realita, pas dihantam terbuka. Jadi kamu nemuin potensi diri, kamu juga nemuin ternyata diri aku bisa kayak gini ya gitu. Jadi surprise sama dirimu sendiri. The Tower itu adalah energi Capricorn, Aries, and Scorpio. Di sini ada juga Leo and Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, Vedic Rising juga. Dari The Tower aku ngeliatnya di sini juga ada kamu mencari sesuatu nih, searching for wisdom. Entah kamu carinya jawabannya dari entah tarot reader, entah itu kamu mencari jawaban dari diri sendiri atau dari orang-orang yang kamu anggap dituakan. Cuman when you get the answer, kadang-kadang ada sisi kamu yang kayak denying. Jadi masih ada, balik lagi, kita manusia wajar punya ego, dimana saat kita ditempa sama realita, kita diperlihatkan seadanya seperti ini, seclear-clearnya seperti ini, tidak di sugarcoating, sepahit-pahitnya. Kadang-kadang kita ada defense mechanism untuk melindungi diri kita sendiri dengan persepsi-persepsi, oh enggak nanti gini, oh enggak nanti gini. Saran aku untuk bisa nerima whatever happened in the past, apapun yang terjadi masa lalu, apapun terjadi sekarang, terima seadanya karena ini bagian dari tanggung jawab hidup kamu. Ada sesuatu yang harus dipikul. Jadi kalau ngomongin soal tanggung jawab, setiap individu yang aku lihat ini beda-beda tanggung jawabnya. Ada yang tanggung jawab berhubungan sama your spiritual gift, ada juga yang berhubungan sama keluarga, ada juga yang berhubungan sama your skill, kepandaian, kepintaran, itu juga sesuai gitu loh. Cuman dari Ten of Wands sendiri, ini pasti menanjak dalam fase menanjak itu dalam arti gini, kita hidup udah pasti akan naik level terus. Walaupun hidup ini kayak roda berputar, tapi pasti kita saat rodanya melakukan perputaran, kita tuh berusaha untuk naik, ya kan? Ini lagi fase berusaha untuk naik. Jadi fase berusaha untuk naik bisa macam-macam ya. Di sini ada balik lagi soal spiritual, bisa soal finansial, bisa soal kerjaan, keluarga, dan segala macam. So, aku bakal lihat pesan dari your higher self. There's Spirit Gate, Angel, Evan, Power, Light, God, and Genesis. Some message may go so I can speak the truth. Message from their higher self. Balik lagi, sama kayak ibaratnya kayak pintu deh. Kamu mencoba untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Pintunya tertutup. Kuncinya hilang nih contohnya. Salah satu caranya kan untuk mendobrak ya. Nah, ini ada sebuah dobrakan, ada sebuah gebrakan yang terjadi. Itu tidak bisa kita dipungkiri, karena itu datangnya dari di atas. The thunder strikes ke kapal ini, thundernya tuh menghantam kapal ini. Itu bukan karena nggak ada salah siapa-siapa. Itu emang it meant to be. Memang harusnya seperti itu. Jadi sesuatu hal nggak bisa dihindarin. Message from their higher self for the people who pick the green fluoride. Kadang-kadang juga untuk bisa melakukan fase healing, kita harus ngerasain di dasar banget seperti apa. Ini healing emotion, healing trauma, ada yang ke-trigger soal masa lalu. Aku juga ngeliat di sini juga balik lagi about spirituality, itu juga spiritual awakening. Yang namanya ngelakuin spiritual awakening atau perjalanan spiritual, kamu mengambil jalan nih, perjalanan spiritual.
spiritual awakening nggak cuma sekali, berkali-kali, dan itu sampai kamu tua, sampai kamu bener-bener apa namanya, ya udah dari raganya juga sudah habis gitu. Jadi fase yang namanya belajar itu tidak akan pernah habis. Di sini your spirit, your higher self mau bilang experience grace. Share your gift with grace. Wave of inspiration, love are coming to you. Cinta yang tulus akan hadir ke dalam hidup kamu. Sharing your gift. Berikan skill kamu, berikan apa yang memang kamu harus lakukan. Dan berikan sesuatu itu dengan penuh keanggunan. Wave of inspiration, kamu nanti akan mendapatkan banyak inspirasi. Vision kamu akan clear, dan di sini kamu juga akan banyak menginspirasi orang. So this is your energy, which is good. Ada sebuah perubahan yang besar. Nah, perubahan pasti dibarengin sama awal mula baru. Aku lihat dari sini, if you see the owl, ini ngomongin soal dark night of the soul. Jadi kita belajar lagi soal sisi kita terburuknya. Di sini nanti ada sebuah jalan path yang akan kayak balik kayak pintu, saat kamu buka ternyata hal yang di luar dari ekspektasi malah ada. The vision ini juga ada yang mendapatkan pesan dari mimpi, pesan dari your subconscious. Ini juga saat lagi meditasi. Ini juga saran dari aku untuk perbanyak meditasi, perbanyak untuk clearing apapun negative thinking yang di kepala. Dan di sini kalau ngomongin soal the vision, orang baru dalam hidup kamu, kalau aku lihat di sini ada mungkin kamu bisa nge-trigger dia untuk healing atau sebaliknya. So aku bakal lihat energi orang itu. Third spirit guide, angel divine power like God and goddesses. I'm gonna say my ghost I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people watch this video. I'm gonna say my ghost I can speak the truth. New love that will come to the people who pick choices number 1, the green fluoride. Who is this new love, new person that will enter their life? Ada the sun. Orangnya sangat positif banget. Kamu bisa berhubungan sama Leo, sama fire sign, sama Aries. Aku juga ngeliat di sini dia adalah seorang yang optimismenya gede. Ada sedikit sisi possessiveness di sini, the Four of Coins. I see very protective person ya orangnya. New love that will come to the people who pick number 1, life. The Three of Wands. Okay, I'm going to take all of it. Ada the Ten of Wands. Okay. Sama-sama punya Ten of Wands, sama-sama orang yang responsible, jadi sudah punya kedewasaan masing-masing. The Knight of Swords. Sama ada Page of Wands. Oke, orangnya aktif dalam pursuing, dalam arti mengejar, dia tuh aktif. Jadi bukan tipe orang yang pasif, tipe orang yang diem aja kalau mempunyai perasaan. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya tata krama yang bagus banget. Cara bicaranya juga baik. Dari Ten of Wands sendiri, kalau if you see di sini ada the tree, aku melihat dia pernah dekat sama orang yang dituakan di keluarganya dia. Pernah dekat tuh dalam arti udah pass away ya, seseorang ini, dan apa yang ditanamkan sama beliau, ini bisa kakek nenek atau bapak ibu, itu sangat membekas. Jadi aku ngelihatnya itu bagian dari tanggung jawab dia untuk keluarga. Dia bertanggung jawab sama keluarganya dia banget. Terus kalau dari the Ten of Wands sendiri, if you see the tree, it means dia punya adat istiadat atau sangat kental soal leluhurannya. Sorry, kelibet. Tadi The Knight of Swords sendiri, dia orangnya ekspresif. Jadi dalam menyampaikan sesuatu itu bukan hanya dari omongan, tapi dari sikap. Dan dia cepat. Kalau misalnya dia kangen nih contohnya, dia akan bilang dia kangen dan dia akan nunjukin saat itu juga. Jadi dia bukan tipe orang yang nunggu-nunggu second chance datang. Kalau misalnya ada peluang dia ambil, peluang ambil gitu.
Dari The Sun sendiri kita bahas ya. The Sun itu adalah sosok orang yang tidak jauh secara generasi sama diri kamu. Jadi tidak punya gap umur yang cukup besar dalam bisa dalam secara harafiah umur atau juga memang kedewasaan. Jadi nggak ada gap yang terlalu besar. Yang satu childish banget, yang satu dewasa banget, nggak. Cuman di sini kalau dari The Sun sendiri ini ngomongin soal illumination. When this person come into your life, saat orang ini datang ke dalam hidup kamu merasa yang tadinya di kegelapan semuanya terang gitu. Jadi ada energi dia yang sangat positif berdampak baik ke dalam hidup kamu. Dari The Sun sendiri ini ngomongin soal passion and loyalty. This person is loyal. Kamu bakalan surprise betapa dia itu setia. Kamu bakalan judging this person memang awal-awal, karena kalau aku lihat dari The Tower ini kan punya isu-isu masa lalu ya, which is yang aku bilang ini wajar. Cuman dia akan nunjukin kesetiaannya dia. Sukses orangnya, sukses tuh bisa dalam konsep karir atau bahkan dari apa ya, cara dia membawa diri di sekitarnya dia. Very optimismenya gede banget ya, optimis banget gitu loh. Walaupun dia misalnya lagi jalan terus tiba-tiba jalannya buntu, kalau aku lihat, tapi dia tetap optimis bisa ngelewatin itu. Jadi masalah apapun yang dia hadapin, dia tuh nggak pantang menyerah ya. Aku nggak tahu ini aku bakalan sebel sama orang ini, tapi aku suka banget sama orang ini ya. Dalam konsep kayak adore this person. Kayak ada sisi dia yang sangat bertanggung jawab sampai-sampai kalau misalnya kita ngelihat dia kewalahan nih, kita mau bantu orang ini gak terima bantuan, karena bagi dia itu tanggung jawab dia. Kayak, kamu gak perlu bantu aku, karena ini tanggung jawab aku. Padahal dia butuh bantuan, ngerti kan? Jadi ada sisi dia yang keras kepala di bagian situ. Sangat protektif banget, terutama sama keluarganya. Jadi aku ngelihatnya kalau misalnya ini ngomongin soal tanggung jawab, ini optimisme. Jadi orang yang bertanggung jawab sama optimisnya gede banget. Kalau ngomongin soal life force, secara vitalitas ini bakalan kelihatan banget. Orangnya sangat aktif. Bisa kelihatan dari segi badannya, dari segi fisiknya, dia punya aktivitas. Kalau misalnya dari kulitnya kencang, kelihatan lebih muda dari usianya. Yang aku dari tadi fokusin adalah ke sini. Contoh ya, kalau misalnya dia ke pasangan, dia akan posesif, tapi dia bilang, aku ini orang yang posesif. I'm doing this for this. Jadi kayak dia ngelakuin ini karena ini. Dia bakal ngasih tahu alasannya. Kalau dia sama keluarga, sampai keluarganya pun kayak gerah sendiri. Aduh, nih orang kenapa sih gini banget gitu. Saking posesifnya, saking protektifnya, lebih ke arah mengekang. Makanya dia itu, yang aku bilang ini punya sisi yang oke nih orang, ada sisi juga yang kok gini gitu. Dari Three of Wands sendiri, dia adalah orang yang balik lagi, dia mampu untuk menanjak soal kehidupan. Jadi dia tuh punya usaha dalam melakukan apapun. Dia mau apapun, dia pakai usaha. It's not dia bukan orang yang kalau misalnya aku mau sesuatu, aku tinggal nunggu aja, enggak. Makanya dia selalu cari opportunity, cari sebuah peluang. Sama soal percintaan, dia akan cari sebuah peluang ke kamu. Walaupun kamu udah tutup pintu nih ya, kamu coba untuk menutup pintu, dia cari celah kemana aja, dia usaha. Jadi benar-benar kamu akan ngerasa usaha dari dia. Dari The Nine of Swords sendiri, aku ngelihat punya skill komunikasi yang oke. Jadi aku juga ngelihat dia bukan tipe orang yang have a passion, jadi punya kesabaran kalau bisa menunggu sebuah informasi. Kamu mau sama aku atau enggak? Jawab sekarang. Jadi energinya seperti itu. So aku bakal lihat energinya lagi. Tell me about who is this person. So I take that. Oke, ini aja. First Spirit Guide, Angel of Power, like cutting Sus. I'm assuming my ghost can speak the truth. Give permission and protection to see through. People who pick the green fluoride. Tell me about their new love that will come to their life. The Hermit, kedewasaan. Aku lihat dari kedua belah pihak ada kedewasaan. Di sini ada The Ten of Swords. There's a lot of ten ya. Jadi ini orang
memang sudah melepas masa lalunya, kamu bakalan tahu banyak experience dia bakalan sharing banyak experience, kegagalan, keberhasilan dari kehidupannya dia, dan ini bisa ngebantu kamu untuk belajar. Dari The Hermit sendiri aku ngelihatnya di sini ada energi Virgo, ada energi balik lagi tadi Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, di sini ada Three of Swords, ada Libra, Gemini, Aquarius, who is this person? And then ada the Devil, ini konfirmasi kalau dia sangat posesif. And then di sini the Empress. Kalau kamu energi feminine, kamu berhubungan sama orang yang sangat respect sama dirimu. Respectnya luar biasa. Dia punya mother figure atau figur ibu dalam hidupnya dia yang mengajarkan dia soal kebaikan. Dari sini aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang tidak terlalu suka private life-nya diumbar-umbar. Jadi kamu jangan banyak berharap ya kalau misalnya hubungan kalian bakalan dipamerin di sosial media. Karena dia orangnya private banget. Dia bukan tipe orang yang kayak suka showing off tentang apa yang dia punya. Jadi dari segi material things, dari segi love life, dari segi keluarga, dia tuh jarang banget showing off. Paling kalau misalnya kamu lihat isi Instagramnya atau sosial media, paling pemandangan kebanyakan kayak gitu. Terus kalau aku lihat dari sini, the Ten of Swords, dia tuh blessingnya adalah gini, walaupun banyak pembelajaran kehidupan yang ekstrim kayak pedang-pedang yang menusuk ini, tapi dia tetap aman. Kenapa? Dia pakai suit of armor. Jadi orangnya sangat tegas, sangat kuat tahan banting. Di sini ada page the Knight of Wands. Very passionate person. If you see the white horse, di sini ada white horse, ada 2 white horse. Dalam arti niat dia, apa yang dia lakukan niatnya ketulusan. Walaupun kadang-kadang suka disalahartikan. Dari The Three of Swords sendiri, dia pernah mengalami kandasnya kehidupan. Percintaan bisa sama nih saya kayak kamu, entah ini ada yang, kalau dia ya kayak ada yang pernah tunangan atau pernah menikah tapi kandas. Ini gak untuk semuanya ya, untuk beberapa dari mereka punya hubungan yang cukup lama, long term relationship atau hubungan yang lama banget hubungannya, komitmennya panjang banget, tapi pernah gagal gitu. Tapi kenapa aku bilang dia laki? Karena tadi walaupun di sini ada Three of Swords, ada Ten of Swords, yang dilukain adalah shieldnya dia, keluarnya dia gitu. Aku lihat di sini ada sisi orang yang, if there's kalau misalnya ada the Devil di sini, kamu bisa dealing sama Capricorn ya, very passionate, gairahnya juga luar biasa. Tapi kalau misalnya ngomongin soal seksualitas, ini agak sulit untuk ngerem ya gitu. Aku ngelihatnya dia itu apa ya, kadang-kadang gini, dia punya usaha nih, contoh dia lakuin bisnis atau dia ngerjain sesuatu, misal dia gajinya besar nih atau pendapatannya besar, dia kurang menikmati itu karena ya udah, kalau dia punya sesuatu hal yang blessing yang gede, dia harus kerja lagi. Di mindsetnya dia seperti itu. So kamu juga bisa berhubungan sama orang yang ada sisi lonely-nya. Ada loneliness di sini. So aku bakal lihat dari Oracle card, new love that will come to your life. Apa yang kamu dapetin nih soal cintanya dari dia adalah protection yang gede banget. Jadi kamu bakalan diturutin maunya apa. Cuman kalau kamu berharap balik lagi buat di showing off, kayak misalnya pacaran kayak hahihi nongkrong gak gitu. Dia lebih tipe hubungan yang dewasa gitu. Getting to know each other as you will feel your innermost self to each other, ya pun depends. Nanti bener-bener bakalan kenalan tuh, dalam arti yang baru banget. Akhirnya kayak dia terbuka, kamu terbuka, itu connect hati ke hati. Jadi nanti ada sebuah obrolan yang akan terjalin. Kalau aku lihat ini tempatnya cozy, kalau aku lihat di sini tempatnya nyaman banget. Akhirnya kayak dia ngobrolin soal keluarganya dia, terus kamu akhirnya tahu nih sisi fragile-nya dia atau sisi rapuhnya di mana, terus kamu juga mengungkapkan, atau vice versa, kamu duluan. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Jadi apa yang kamu rasa ke orang ini adalah sesuatu yang real, yang dia rasa ke kamu adalah sesuatu yang real juga. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang worth it untuk diusahakan. So aku bakal lihat the outcome of the situation.
There's great guide, angel if on power like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada the six of coins. Ada the star. Sama ada the ten of swords. Oke. Pertama pasti ada awal mula baru dengan melakukan sacrifice, pengorbanan. Jadi aku lihatnya bisa kamu yang mengorbankan waktu kamu atau dia yang mengorbankan waktunya dia, tapi salah satu dari kalian harus mengorbankan sesuatu. Dari the star sendiri ini ada sebuah hubungan yang kamu harapkan, yang kamu doakan, kamu yang manifestasi lah istilahnya. Kalau bisa dealing sama Aquarius juga, orang yang cukup populer. Dari six of coins ini ngomongin soal giving. Apa ya? Dalam arti gini. Ada sisi empati yang akan terketuk, bisa dari dia atau dari diri kamu. Ini yang melandaskan sebuah hubungan. So aku bakalan lihat pesan apa yang perlu kamu sadari soal hubungan ini. What the people who pick number 1 need to know about this connection or themselves. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Ini hubungan yang tahan banting. Kamu akan ngerasa secure, ngerasa aman banget sama hubungan ini. Terus kalau aku lihat di sini, nanti kalian akan tumbuh bersama. Terus di sini love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Yang aku bilang, saat dia kangen, dia bilang kangen. Saat dia cinta, dia bilang cinta. So this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, menggunakan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih. Kepotong gak sih? Oke, aku ulang lagi. Halo semua untuk yang pilih pilihan kedua, this is the crown. Jadi aku akan bacakan dulu tentang energi kamu seperti apa. Lalu kita akan lihat message atau pesan dari higher self kamu untuk hubungan ini. So, there's spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses. I listen my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick the blue obsidian. Tell me about their situation or their current energy right now. Starting this video, saat aku mulai untuk baca readingan kalian, aku kayak ada satu lagu yang dari tadi tuh aku pikirin, kayak aku berdendang. Judulnya Getaran Jiwa. Tunggu bentar. Getaran Jiwa by P. Ramlee. Ini tuh lagu Malaysia kalau nggak salah. Getaran Jiwa, gitu lagunya. Itu enak banget loh lagunya. Coba kamu mungkin dapat pesan dari lagu itu. Nanti kalau misal kamu kepo, aku nanti bakalan post linknya di bawah. The people who pick the blue obsidian current energy, ada yang lagi in love, lagi bahagia. Kalian adalah orang-orang yang memanifestasikan kehidupan percintaan kalian sesuai apa yang kalian desirable, yang kalian inginkan. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, ini kamu manifestasikan itu. The cone, it means ini adalah energi orang yang terbiasa doing something kayak ritual, magic, atau kamu manifestasi atau doing law of attraction, atau bahkan di sini adalah sosok orang yang punya koneksi sama feminine side yang benar-benar akhirnya paham what is love gitu. Karena di sini ada Ace of Cups, love. Jadi before orang itu datang, sebelum bahkan ya orang baru itu datang, kamu sudah merasakan cintanya. Jadi ini lagi in love banget, lagi meluap-luap perasaan cintanya. Dari the star di sini ini ngomongin soal keadaan dimana everything fall into places. Semua hal yang tadinya berantakan rapih semua, dan kamu melihat sebuah harapan dari situ. Yang tadinya kamu gak ngelihat the future atau cerahnya soal masa depan, akhirnya kamu ngelihat sebuah secercah harapan. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan
berpikiran positif. Apapun misfortune atau sebuah kemalangan yang terjadi kemarin, kamu tidak mengecilkan diri kamu atau tidak losing hope, tidak kehilangan sebuah harapan. Saat kita tidak kehilangan harapan, walaupun banyak tantangan dan banyak halangan, itu malah semakin banyak blessing yang akan kamu terima. So di sini ada Ace of Cups, awal mula baru. Jadi istilahnya kamu benar-benar ready banget. Jadi energinya lagi siap banget. So aku bakal lihat langsung ya ke energinya heart self, kamu mau ngomong apa. Tell me about message from their heart self. Ada sebuah komunikasi nih. Call to action, take a change by lead by example, walk your talk. Jadi contoh, kamu sudah banyak menyarankan orang-orang, banyak orang yang curhat sama kamu, kamu banyak ngasih saran ke orang-orang. Coba saran yang kamu berikan ke orang-orang, kamu pakai untuk dirimu sendiri. Take a change. Jadi ambil sebuah gebrakan dan kamu harus ngikutin langkah yang sebenarnya secara deep down inside, secara kamu dari kepalamu sendiri, kamu udah tahu harus ngapain. Di sini ada lead by example. Kita hidup kan bukan tiba-tiba ting gitu kan. Kita dari orang tua, dari leluhur kita, ada kakek nenek, ada buyut kita, belajar dari yang kemarin orang tua kita gimana, kakek nenek kita gimana, buyut kita gimana, itu kamu punya pelajaran di situ yang harus kamu perhatikan. Jadi ini untuk bisa memulai hubungan yang indah, ada example, ada contoh yang bisa kamu contoh. Ambil positifnya, menerima atau memahami kenapa yang negatifnya datang. So this is your energy. And then kalau aku lihat new personnya, aku bisa bilang agree atau setuju, atau bahkan juga interest, juga memiliki sebuah ketertarikan di hal divination seperti tarot atau bahkan kayak ramalan-ramalan lain. Cuman kalau aku lihat di sini ada beberapa hal yang kayak kamu anggap apa yang dia tahu, apa yang kamu tahu itu tuh kayak gini loh, saling memvalidasi satu sama lain. Terus aku ngeliat di sini ada sisi misteri dari orang ini yang akan datang. Very creative person kalau aku lihat. So aku bakal confirm ya dari tarot tentang who is this person, new love that will come to your life. Jadi orang baru yang akan hadir dalam hidup kamu sebentar lagi. There's spirit guide, angel one power like God in Genesis. I'm listening my ego so I can speak the truth. Orangnya cukup tegas karena kalau aku lihat dia sudah mengarungi mengarungi pelajaran-pelajaran percintaan yang cukup banyak sih kalau aku lihat. Coba kita lihat dulu ya. Who's this person that will enter the people who pick the blue obsidian life, or the people who pick choices number 2 life, new person. The 9 of Cups. Okay, ini dunia pertemanan ya datangnya. King of Swords. Tegas banget orangnya. Well, dia udah di posisi dimana ini beda banget dari nomor 1, dimana nomor 1 tuh kayak akan terlihat effortnya ya, akan terlihat mengusahakan sebuah romansa kehidupan. Kalau ini karena memang di posisi dimana dia sudah banyak experience soal percintaan, jadi balik lagi ini sama-sama hubungan yang dewasa, cuman dia tidak banyak nge-push dimana kamu harus gini, kamu harus gini. Dia bakalan nerima, accepting bener-bener kamu seperti apa, aku terima baik buruknya gitu. And then di sini lucky you, kamu berhubungan sama King of Coins dan King of Swords. Smart, pinter banget orangnya, dari segi omongan juga pintar. Kamu bahas apa aja bisa sama dia. Mau bahas soal gosip artis, okay. Politik juga okay. Jadi aku ngelihat dia punya skill komunikasi yang bagus. Jadi dia sama kamu membangun hubungan pertamanya based on friendship,
kayak best friend, terus berubah jadi sebuah hubungan yang bisa dibilang hubungan yang seksual dulu baru cinta. Di sini ada the Nine of Cups, dia banyak usaha loh untuk maksudnya banyak usaha tuh dalam arti gini, untuk bisa membuat dirimu interest sama dia, dia bakalan mencari tahu apa saja yang kamu suka. Tapi usahanya dia sebatas itu, bukan dari actionnya aja, maksudnya bukan dari tingkah lakunya gitu. Jadi balik lagi, yang ditarik dari kamu atau dari yang bikin kamu tertarik adalah kepintaran dia. Pertama dari Nine of Cups sendiri, kalau dari keadaan ya yang aku bilang, dia punya banyak kenalan, kalau punya banyak experience soal percintaan. Jadi kalau misalnya aku memang ngeliatnya agak lebih kayak player, tapi bukan dalam arti mempermainkan perasaan orang, nggak. Cuman wajarnya gini, dia itu kenal banyak orang, dalam arti dia mencari yang paling cocok yang mana. Dari Three of Cups, ini adalah dunia pertemanan. Kamu bakalan ngerasain banyak selebrasi sama orang ini. Kamu bakalan bener-bener diberikan sebuah kebahagiaan yang kebahagiaannya tuh bukan sesuatu yang kayak terbebani, kayak ada komitmen yang harus mengekang dan segala macam. Enggak, dia membebaskan itu. Jadi kamu mau kemana aja terserah. Mau kamu main sama teman, oke, sana gitu loh. Bukan berarti aku pasangan kamu harus ngikutin aku kemanapun atau aku harus mengekang kamu gitu. Dari The King of Coins sendiri, kamu berhubungan sama orang yang energinya fokus ke arah material thing dan aset-aset ke depan. Jadi kalau ngomongin soal keamanan finansial, aman banget. Ada The Devil juga, ini ngomongin soal ketertarikan sama hal-hal material things. Jadi kalau aku lihatnya gini, this person, orang ini bakalan nunjukin betapa fancy-nya hidupnya dia, betapa kayak glamournya hidupnya dia. Dari Eight of Swords, tapi dia juga ada kesepiannya, ada kesendiriannya, karena kalau aku lihat ada sisi dia yang memakai topeng. Jadi tidak banyak orang yang mengenal sisi dalamnya seperti apa. Ini kalau aku lihat dari The King of Swords sama King of Coin, ini ngomongin soal kestabilan, very stability, terus juga bisa dibilang gini, ada sisi passion, kesabaran, terus kamu bakalan melihat atau tahu soal kehidupan dia yang dari kecil seperti apa, berubahnya kayak gimana. Jadi ada stories tentang itu. Terus kalau aku lihat di sini, orangnya tegas banget. Jadi ini ada bisa jadi otoritas, figur yang punya otoritas. Kamu bisa berhubungan sama seseorang yang memang dari karir posisinya sudah di atas gitu. Kalau aku ngomongnya soal zodiak, di sini ada Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, and then di sini juga ada Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi campuran sebenarnya semuanya. But aku ngeliatnya gini, dia adalah orang yang bisa kontrol soal sekitarnya dia seperti apa. Jadi gini, mungkin dari sisi otoritasnya dia, atau mungkin dari sisi dia yang punya wibawa, dimana kalau sekitarnya sudah gak kondusif nih, contohnya lingkungan sekitarnya, dia bisa kontrol itu. Jadi ada sedikit, aku gak tahu ini baik atau buruk ya, ya persepsi orang bisa beda-beda. Ada orang-orang yang agak takut nih sama dia. Orang-orang yang takut itu sama dia karena pernah melihat dia marah. Karena kalau dia marah, aku gak ngerti ya, dia cara marahnya tuh diem aja soalnya, tapi punya impact yang bikin trauma. Aku gak ngerti hubungan kalian itu nanti bakalan penuh kontroversi. Orang-orang bakalan banyak yang kaget ya, kamu sama dia atau dia sama kamu. Ini bisa dari lingkungan dia atau dari lingkungan kamu. Ini tipe yang giver. This person will lavish you with luxury, kalau aku lihat, giving you apa ya, ngerubah style kamu lah kalau aku lihat.
Ini kalau kamu dealing sama maskulin, kamu berhubungan sama seseorang yang tadi aku bilang, dia itu bakalan banyak memberikan kamu entah itu hadiah, hal-hal yang um, dianggap menaikkan level kamu secara visual. Jadi keindahan-keindahan gitu, dia bakal ngasih banyak barang-barang, entah itu perhiasan dan segala macam. Untuk kalian yang berhubungan sama feminine, kamu berhubungan sama seseorang yang punya kestabilan secara finansial. Jadi kamu nggak bisa impress dia pakai uang, pakai hal-hal yang berbau materi, karena dia sudah punya itu. Gitu. Who's this person you love that will come to the people who pick the blue obsidian life? Kamu yang bakal kamu rasain sih kalau dari the Nine of Cups happy ya. Di sini ada the Three of Wands. Oke. Nah, kalau dari sini aku ngelihatnya ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama orang yang beda usia atau beda soal kedewasaan sama dirimu. Gitu. The Hangman, the Four of Swords. Ada the Devil lagi. The Devil 2 kali loh. Very, very passionate. Ini ada obsesi. Dia tuh terobsesi ingin bersama dirimu. Orang yang multitasking juga. Aku ngelihatnya dia adalah orang yang butuh long term commitment. Jadi kalau dari the Three of Wands to of Pentacle, dia bukan tipe orang yang udah kayak cuma mau happy doang, cuma mau having fun, cuma mau dating, enggak. Ini orang yang tipe cari sebuah relationship, jadi hubungan. Dia punya kebiasaan untuk kalau misalnya balas chat, dia tuh cepet banget balasnya. Jadi bukan tipe orang yang bakalan nunggu lama untuk bisa bikin kamu penasaran. Tidak, dia tidak playing seperti itu. itu bagi dia mainan bocah. Kalau dia memang lagi pegang handphonenya, dia bakal langsung balas gitu. Aku ngeliatnya dia sih, kalau dari sini ya, ini kan kayak nest gitu loh. Aku nggak ngerti dia cari tempat lah untuk kalau setiap ngedate ke situ. Kamu akan sedikit boring karena ke situ lagi. Dari The Herman sendiri, kamu berhubungan sama seseorang yang punya energi Pisces dan Leo. Balik lagi, kalau kamu yang soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Punya spiritual growth, jadi dia punya kematangan secara spiritual. Aku juga ngeliat dia adalah tipe orang yang kalem, diem aja. Dia nggak banyak gerasak gusuk ya. Aktivitasnya juga ya monoton, itu aja. Kamu bakalan tahu lah. Kayak sampai kamu tuh hafal dia bangun jam berapa, pergi kerja jam berapa, atau ngapain aja kamu tuh hafal. Jam segini pasti dia lagi gini. Jam 5 sore pasti dia lagi nge-gym. Kayak gitu loh. Konsep-konsep yang kayak kamu hafal aktivitasnya dia. Karena yang dilakukan itu aja. Terus aku ngelihatnya di sini ada yang bisa divination, intuition juga bagus loh. Terus I see di sini ada Three of Wands. Entah dia sudah mengenal kamu lama tapi nggak banyak bergerak, atau dia sudah memprediksikan akan bertemu dirimu. Jadi ada sebuah prediction kayak dia udah tahu nih, oke, I will find someone like you lah. Aku akan bertemu seseorang seperti kamu. Jadi udah mempersiapkan diri. Gak kaget. Ini konsep punya otoritas. Kalau the white robes di sini dia nunjukin powernya seperti apa. Aku ngeliat untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang bisa supernatural atau hal-hal yang berbau magic, spirituality-nya bagus soalnya. Ada the Herman. Gini, dia bukan orang yang suka masuk ke dalam sebuah konflik. Jadi yang aku bilang, dia tuh kalau misalnya dijahatin sama orang, diam aja. Atau ada seseorang yang melakukan kesalahan, diam aja. Orang yang bohong sama dia, diam aja. Tapi sampai di titik dimana limitnya over, ini kebakaran semuanya gitu. Kayak benar-benar meledak. Kalau misalnya dia marah, meledaknya meledak banget. Tapi dia punya passion, punya kesabaran gitu. Jadi don't test this person. Jangan pernah kayak mencoba untuk main-main sama kesabarannya dia. Gitu. Aku melihat di sini ada
Awalnya untuk beberapa dari kalian ya tidak terlalu bisa keep up sama cara dia berkomunikasi, tapi lama-lama bisa kok. Karena dari sini dia terlalu intens kadang-kadang. So, let's see bentar. Dan kalau aku lihat karena dia sabar banget ya, dia bukan tipe orang yang ambil keputusan cepat. Jadi makanya aku lihat prosesnya itu kayak dari pertemanan baru tumbuh ke cinta, baru tumbuh ke pasangan gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang kayak oke, ketemu aku langsung bakalan jadi pasangan kamu, nggak gitu. Jadi ada proses. Di sini juga ada pause, istilahnya aku nggak ngerti dia tuh suka banget tidur atau suka banget istirahat. Jadi apa yang dia lakukan selain kerja, leisure, liburan. Ini ada love nest kalau aku lihat. Kalau dari vision aku, kalian punya love nest. Love nest itu balik lagi kayak tempat nyaman, entah untuk tempat cuddling, tempat ngedate yang di situ aja gitu karena comfort. So aku bakal lihat pesan tentang hubungan ini. Tell me about this connection. What do they need to know? Ada unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Awalnya chemistry-nya yang aku bilang bukan langsung kayak okay, this is it love. Start from friendship karena aku ngeliat you open up, dia open up. Jadi ini kalau aku lihat be careful ya sama orang-orang yang mempengaruhi. Di sini di situasi yang calling for you to have faith. Ini bisa kamunya yang tadinya awalnya juga tidak terlalu interest sama orang ini, terus lama-lama punya ketertarikan. Jadi ini sesuatu yang growing up, sesuatu hal yang tumbuh. Karena aku lihat juga dia nggak nge-push. I see a lot of three in here. Dia bisa datang dari keluarga yang entah ini ternama, keluarga yang punya nama lah, punya last name yang baik, atau dia bahkan punya sebuah ritual atau adat istiadat yang selalu dia lakukan setiap tahunnya di keluarganya dia. But if you see di sini kalau tree-nya very complicated ya keluarganya kalau aku lihat dari background. Complicated. Dia punya background untuk beberapa dari kalian ya berhubungan sama orang yang keluarganya dia itu punya lika-liku kehidupan yang rumit gitu. Di sini chemistry, akhirnya chemistry-nya muncul. But aku ngelihatnya di sini saat kalian menjauh dari ini lingkungan pertemanan. Jadi nggak terpengaruh sama pertemanan ya. Kalau if you sih di sini kan ada banyak orang yang involve. Akhirnya kamu terpengaruh sama omongan orang, dia terpengaruh sama omongan orang. Saat kalian moving out dari situasi ini, pertemanan-pertemanan ini, atau yang mempengaruhi kamu kayak cocoknya sama yang ini deh, atau kamu gak cocok sama dia gitu-gitu. Ini saat berdua doang baru chemistry-nya muncul. Jadi makanya aku bilang ini ada kontroversi kalau misal kalian berdua bersama, karena kalau aku lihatnya bukan hubungan yang bakalan orang-orang ekspektasikan atau banyak yang akan terkejut sama hubungan kamu sama dia. Your love is being affected by children. Ini ada efek-efek puppy love, dimana kalau aku lihat di sini balik lagi dog. Kalau doggo ini represents, kalau about spirituality ini represents about friendship. Jadi very loyal. Aku ngelihatnya kalau hubungan yang perlu kamu bisa rasakan nanti ya, yang kamu bakalan ekspektasikan, yang bisa kamu ekspektasikan soal hubungan ini adalah sebuah komunikasi yang secretive. Jadi hubungan yang tidak terlalu diumbar-umbar. Ini kamu bisa ekspektasi balik lagi kalau misal kamu berdua, kalau misalnya bersama nih kayak ngedate atau melakukan sebuah koneksi lah, ini nggak di depan publik. Makanya aku bilang ada love nest tersendiri, atau misalnya ada sebuah tempat yang private kalau aku lihat. Terus di sini yang bisa kamu ekspektasikan dari orang ini adalah loyalitas, komunikasi yang clear, dan juga ini sesuatu yang steady. But ini bukan datangnya cepat ya, bukan tipe hubungan yang kayak bet langsung jadi apa.
gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's great guide, angel of one power like I think it is. Tell me about the outcome of the situation. Nanti aku mau cerita ya, karena dari tadi fokus aku ke situ. Wait, tell me about the outcome dulu. There's great guide, angel of one power like I think. This connection, tell me about the outcome. So let's tell them first. Gak outcome-nya dulu. Oh ya. Jadi, aku udah fokus ke sini. Ini adalah Nine of Cups. Jadi ini artinya tentang happy ending lah. Sesuatu yang kamu pun akan terkejut saat kamu mendapatkannya. Ini unexpected, sesuatu yang tidak terduga. Ini adalah si namanya Taj Al-Muluk nih. Yang ini namanya Princess Dunia. Jadi dia itu jatuh cinta. Tapi si Princess Dunianya itu menolak gitu, kayak bikin pagar. Dia itu tidak kalau dari cerita-cerita tuh dia tuh menolak untuk bertemu sama pria lah contohnya. Karena ini kan kisah dongeng ya. Nah, kalau di sini akhirnya si Taj Al-Muluk ini mencoba untuk cari cara gimana caranya biar aku bisa connect nih hati ke hati. Caranya dia tuh disguise himself, jadi pura-pura jadi perempuan biar bisa masuk ke chambernya dia, bisa masuk ke ruangannya dia gitu. Jadi untuk mendapatkan hatimu, kalau aku lihat nih orang bakalan melakukan sebuah hal yang tidak terduga gitu, di luar dari topengnya dia. Oke, itu yang mau disampaikan. So kita balik tentang the outcome ya. Tell me about the outcome of the situation. Thank you. Ada 10 of coins. And the 2 of wands. Don't they know? Ini ada keadaan di mana tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Ini harus banyak sabar. Ada 10 of coins sama 10 of wands. Dua kartu tan ini artinya gini loh. Hubungan yang kalian akan jalanin ini bukan hubungan yang mudah. Jadi penuh dengan perjuangan, pengorbanan, responsible, overwhelming, penuh dengan tanggung jawab. Tapi hasilnya akan memuaskan karena ada Ten of Pentacles yang mendapatkan kebahagiaan dari persatuan bukan hanya dirimu saja, tapi juga orang-orang sekitar, bisa keluarga juga. Karena ada Ten of Coins always ngomongin soal kebahagiaan keluarga. Nah, di sini ada Two of Wands. Kamu bisa berhubungan sama orang yang jaraknya bisa jauh sama dirimu. Jadi selalu ada traveling, planning. Kalau aku lihat ini ada planning juga untuk bersama, planning untuk melakukan sesuatu lah, gitu. So the outcome is seperti ini. Jadi aku bakalan lihat tentang apa yang perlu kamu tahu, ya. What do they need to know about this situation? Ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi ini kebanyakan ketakutan bisa datang dari kamu karena kamu punya entah ketakutan masa lalu, trauma-trauma, dan sebenarnya kalau aku lihat di sini, jika kamu masih mempunyai trauma masa lalu atau dia punya trauma masa lalu yang belum bisa diterima dan dimaafkan, yang ada adalah mengulang sesuatu kembali. Jadi over and again. Jadi kayak ulang muter lagi. Kayak kaset. Kalau kita masih punya pola pikir seperti dulu, untuk memiliki sebuah fresh start atau awal mula baru, pemikiran kita juga harus baru. Di sini ada love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Dia akan kasih tahu
kalau misalnya dia mempunyai perasaan sama kamu. Ini bisa lewat telepon, bisa lewat komunikasi lah. Love call ini ada sesuatu yang diekspresikan. Jadi perasaan yang dikeluarkan, dan di sini aku ngelihatnya dalam waktu dekat kamu bisa dapat komunikasi. I see di sini ada passion, ada instant chemistry, like each other of equality and having fun. Saat kamu berdua aja, chemistry-nya luar biasa besar. Tapi saat di publik, ini keduanya jaga image kalau aku lihat ya, makanya jadi kayak gini. Jadi pakai topeng masing-masing. Kamu bayangin ya, ini kalau misalnya berdua aja tuh kayak gini keadaannya. Tapi kalau di publik, ya udah kayak gini nih keadaannya. Kayak ada jarak. Apa? Oke. Ada coffee cups, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. It will base from friendship yang aku bilang. Ini kayak konfirmasi kalau kamu akan berhubungan sama orang ini, basic ya atau dasarnya dari hubungan pertemanan. Kamu akan lihat kalau misalnya dia bakal ngajak kamu keluar untuk minum kopi lah, untuk bisa enjoying moment sama kamu. Terus di sini ada ascending, transcending obstacle, learning expansion, new phase, preparing for union. Jadi kamu udah siap nih. Aku ngeliat dia juga lagi bersiap-siap untuk sebuah union. So this is your reading. Kalau misalnya kamu mau request untuk readingan selanjutnya bisa komen di bawah. Link, komen aja di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal dengan energi kamu sendiri, tidak bercampur-campur seperti ini, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. And then I will appreciate banget, aku sangat menghargai banget jika kamu mau